warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Thohiro. Nomor induk mahasiswa saya 2101046 dan kelas saya dari kelas Teknik Perminyakan C atau TPC tahun 2021. Di video ini saya akan melakukan presentasi hasil praktikum saya yang judulnya adalah kapasitansi dieletrik atau F6. Jadi saya akan membahas hubungan antara dieletrik dengan kapasitansi ini. Sekarang saya akan membahas kapasitansi terlebih dahulu. Apa itu kapasitansi? Jadi kapasitansi itu adalah kemampuan kapasitor untuk menyimpan atau memuat muatan elektron atau muatan listrik. Jadi kapasitansi ini memiliki alat atau perangkat yang namanya kapasitor. Nah, kapasitor ini gunanya untuk menyimpan atau memuat muatan elektron atau muatan listrik. Nah, struktur dari kapasitor ini adalah kapasitor ini memiliki dua plat sejajar yang bersifat konduktor, di mana dua plat sejajar ini memiliki beda potensial. Yang pertama positif dan yang kedua negatif. Dia memiliki beda potensial. Nah, di tengah-tengah antara dua plat ini ada namanya itu udara atau bahan-bahan isolator atau bahan-bahan dieletrik. Nah, bahan-bahan dieletrik ini ada di antara dua plat sejajar ini. Nah, kita akan membahas hubungan dieletrik dengan kapasitansi ini. Dan simbol dari kapasitansi ini adalah C dan satuannya adalah F atau farad. Seperti teman-teman bisa lihat gambar yang saya tunjukkan, di tengah-tengah dua plat ini ada namanya bahan-bahan dieletrik. Nah, D itu adalah jarak antara plat satu dengan plat lainnya. Nah, sementara A itu luas penampang, luasnya plat ini. Seperti yang gambar yang saya tunjukkan, teman-teman bisa lihat dan perhatikan. Sekarang kita akan membahas rumus-rumusnya. Baik, rumus pertama itu adalah rumus mencari besarnya kapasitor, besarnya muatan di kapasitor atau kapasitansi ini. Jadi rumusnya itu ada Q sama dengan C kali V, di mana Q adalah besar muatan, satuannya coulombs, dan C adalah kapasitansi, satuannya farad, kapasitansi listrik, satuannya farad, dan V adalah besar tegangan, satuannya volt atau V. Rumus kedua yaitu menghitung besarnya kapasitansi dua plat sejajar. Jadi rumusnya itu adalah C sama dengan epsilon 0 dikali A per D. Epsilon 0 itu memiliki nilai tetap yaitu 8,85 kali 10 pangkat min 12. Nah, A itu adalah luas penampang yang seperti saya jelaskan yang awal tadi, luas penampangnya plat, dan dibagi sama D itu jarak antar plat itu sendiri. Selanjutnya, rumus untuk mencari energi yang tersimpan dalam kapasitor itu, rumusnya adalah W sama dengan 1/2 dikali C dikali V kuadrat. W itu adalah energi yang tersimpan dalam kapasitor, satuannya joule, dan C adalah kapasitansi, satuannya adalah farad, dan V adalah besar tegangan, satuannya itu volt. Nah, teman-teman itu pasti memiliki barang-barang elektronik, contohnya seperti HP atau laptop dan TV. Ketika teman-teman cabut casnya atau mematikan TV-nya, itu pasti tidak langsung mati total. Pasti itu matinya secara perlahan. Nah, disitulah energi yang tersimpan. Nah, itulah untuk mencari atau menghitung energi yang tersimpan dalam kapasitor itu sendiri. Tujuan praktikum saya ini, praktikum kapasitansi dieletrik dengan kode F6 ini adalah pertama, untuk memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar. Dan yang kedua adalah untuk memahami hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi. Dan yang ketiga, untuk mengamati pengaruh bahan-bahan dieletrik terhadap besarnya kapasitansi. Dan ini adalah data yang disuruh cari. Untuk data pertama itu D-nya 6,2, A-nya itu atau luas penampangnya itu 150 dengan penambahan 25 sampai 400. Nah, untuk data kedua itu D-nya 6,2 juga, A-nya juga 150 dengan penambahan 25 sampai 400. Bedanya data kedua kita pakai dieletrik, Teflon 2,1. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana saya mengambil data menggunakan PES simulasi.
Baik teman-teman, saya Hanifah Thohiro akan menjelaskan bagaimana saya mengambil data saya untuk kapasitansi dieletrik F6 ini. Jadi, saya menggunakan simulasi PET. Di sini ada dua link yang teman-teman bisa lihat. Link pertama adalah simulasi PET yang akan kita gunakan nanti. Dan yang link yang kedua itu adalah aplikasi yang harus Anda download terlebih dahulu sebelum Anda masuk ke link pertama. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke link pertama. Teman-teman bisa tekan. Nah, ini akan muncul seperti ini. Teman-teman tekan aja yang ini. Download Legacy Calibration ini version ini bagi yang belum mendownload ya. Oke. Kita download aja terlebih dahulu, nggak apa-apa. Udah. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana saya mengambil data pertama saya untuk kapasitansi dieletrik F6. Jadi, setelah Anda menekan link PET simulasi akan muncul seperti ini. Untuk baterainya kita kasih 1,5 volt. Nah, kita udah ditentukan jarak antar plat atau D-nya ini 6,2, ini tetap nilainya. Dan untuk luas plat atau A-nya itu kita diberikan 150 dengan penambahan 25 sampai 400. Jadi misalkan nomor 1 itu 150 dan nomor 2-nya itu 175 dan seterusnya sampai 400. Karena kita disuruhnya menghitung atau mencari kapasitansi, maka kita keluarkan kapasitansi. Sebenarnya di sini ada muatan plat, energi tersimpan, tapi kita tidak mencari itu, kita mencari kapasitansi aja. Berarti yang kita keluarin cuma kapasitansi. Ini kita sudah atur ya, 150,1 mm kuadrat. Dan ini jarak antara platnya juga sudah kita atur 6,2. Ini sudah baterainya sudah kita kasih 1,5 volt. Dan di sini terbaca di kapasitansinya 2,13 kali 10 pangkat min 13 F. Nah, seperti ini. Oke, untuk data kedua itu kita menggunakan dieletrik. Ini. Jadi bedanya data pertama dan data kedua adalah data pertama kita tidak menggunakan dieletrik, data kedua kita menggunakan dieletrik. Tapi sama kita mencarinya itu kapasitansinya. Bedanya juga itu kita menggunakan teflon. Teflon dengan 2,1. Oke. Ini jarak antara platnya itu kita diberikan 6,2. Kita atur 6,2, oke sudah. Dan luas platnya ini kita diberikan 150 dengan penambahan 25 sampai 400. Jadi seperti yang data pertama. Kita atur ini 150. 150,1 mm kuadrat. Dan di kapasitansinya di sini terbacalah 2,56 kali 10 pangkat min 13 F. Jangan lupa juga baterainya ya teman-teman, dikasih 1,5 volt. Nah, di sini terbacalah kapasitansinya 2,56 kali 10 pangkat min 13 F. Nah, seperti inilah cara mencari kapasitansi menggunakan PET simulasi untuk data kedua. Dan ini adalah hasil grafik untuk data pertama yang saya dapatkan. Dan ini juga adalah hasil grafik yang saya dapatkan dari data kedua. Kesimpulan dari praktikum yang saya lakukan yaitu prinsip kapasitansi pada kapasitor, yaitu kapasitansi yang bekerja pada kapasitor akan menyimpan muatan listrik sehingga menghasilkan beda potensial atau tegangan pada permukaan kapasitor. Dan hubungan kapasitansi atau C dengan jarak atau D itu adalah jika D atau jarak ini diperkecil, maka nilai kapasitansinya akan semakin besar. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika jarak atau D-nya ini diperbesar, ya, maka nilai kapasitansinya akan semakin kecil. Bagaimana hubungan antara kapasitansi itu dengan A atau luas penampangnya? Nah, jika
A atau luas penampang ini diperbesar, maka nilai kapasitansinya juga akan membesar. Nah, jika A ini diperkecil, nilai kapasitansinya akan semakin kecil. Jadi dia berbeda dengan si jarak. Jika si jarak atau si D itu diperbesar, kapasitansinya mengecil. Nah, tapi si A kalau dia diperbesar, kapasitansinya membesar. Dan tiap-tiap besarannya itu mempengaruhi besar kecilnya suatu kapasitor. Seperti teman-teman bisa lihat grafik saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video saya. Saya harap video ini bisa menambah pengetahuan teman-teman. Video ini memang banyak kekurangannya, jadi saya juga mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun saya untuk membuat video yang lebih baik buat kedepannya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.